Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pertama, yaitu kitab mengenal Asmaul Husna. Telah sampai kita kepada nama Allah yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kabir. Al-Kabir adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-38. Al-Kabir artinya yang maha besar. Apabila kita hendak mendalami arti yang maha besar, maka kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan maha besar itu. Jadi nama Allah yang ke-38 ini adalah Al-Kabir. Kalau pengertian singkatnya yaitu Allah yang maha besar. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah yang maha besar? Sebagaimana makna Al-Ali yang maha tinggi. Yang tinggi itu bukan zatnya. Yang tinggi seperti pohon kelapa. Yang maksudnya Al-Ali kemarin Allah yang maha tinggi, tapi bukan maksudnya maha tinggi itu ukurannya, bukan. Jadi yang dimaksud tinggi itu bukan ukurannya, bukan zatnya. Seperti contohnya setinggi pohon kelapa, tidak demikian. Tidak ukuran tinggi seperti itu. Melainkan yang tinggi itu adalah derajatnya. Jadi yang tinggi adalah derajat Allah. Jadi kalau Allah yang bernama Al-Ali, tidak ada yang melebihi ketinggian derajatnya kecuali Allah yang bernama Al-Ali tadi. Nah, begitu juga dengan nama Allah yang ke-38 ini yang bernama Al-Kabir. Artinya dia yang maha besar. Bukan zatnya yang besar. Bukan zatnya, bukan orangnya yang besar, itu bukan. Tapi apa yang besar? Yang besar seperti sesuatu yang sering kita anggap besar. Al-Kabir adalah satu ibarat dari kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sempurna wujudnya. Dan arti sempurna adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dari dua makna inilah yang disebut Al-Kabir. Jadi makna arti dari sempurnanya Allah itu ada dua. Yang pertama, sempurna wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaan juga tidak ada penghabisannya. Jadi namanya wujud Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada pula penghabisan atau akhirnya. Kalau manusia ada awalnya, dari awalnya tiada menjadi ada, kemudian kembali tiada. Itu manusia. Tapi kalau Allah dari awalnya ada sampai akhir pun tetap ada. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, sempurna itu sempurna wujudnya, maksudnya
dari ada dan tetap ada selama-lamanya. Itu maksudnya. Yang kedua, segala sesuatu yang wujud atau ada berasal dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah berkat adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada atau wujud, dan arti ada atau wujud itu bisa sempurna juga bisa tidak sempurna. Kalau wujudnya makhluk bisa sempurna, bisa juga tidak sempurna. Adapun ada atau wujud yang tidak sempurna itu seperti adanya kita makhluk. Nah, wujud itu artinya ada. Ada itu ada dua. Ada wujud atau ada yang sempurna, ada wujud dan atau ada yang tidak sempurna. Contoh wujud atau adanya sesuatu yaitu tidak sempurna siapa? Wujudnya makhluk. Wujudnya kita itu tidak sempurna. Adanya kita dikatakan tidak sempurna karena asalnya tidak ada. Manusia itu asalnya tidak ada dan akan menjadi tidak ada atau binasa. Jadi awalnya ada, kemudian nanti bakal tiada di ujung penghabisannya. Nah, itu manusia. Itulah yang disebut wujud yang tidak sempurna. Jadi wujud yang tidak sempurna itu artinya dia awalnya ada, dia awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian kembali tiada. Nah, ini wujud yang tidak sempurna namanya. Inilah makhluk. Sedangkan ada atau wujud yang sempurna itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sempurna karena adanya tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan atau akhirnya. Jadi kalau wujud sempurna, yang dimaksud dengan wujud yang sempurna itu adalah tidak adanya permulaan dan tidak adanya penghabisan. Jadi adanya itu bukan karena permulaan dan ketiadaan dan tidak ada penghabisannya. Nah, itu Allah itu tidak ada permulaannya seperti manusia. Manusia awalnya tidak ada menjadi ada, kemudian kembali tiada. Kalau Allah dari awalnya ada sampai akhir pun tetap ada. Ini disebut dengan wujud yang sempurna. Nah, jadi arti Al-Kabir itu sempurna wujudnya, atau maksudnya adalah Al-Kabir Allah yang tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisannya. Dan tiap-tiap yang sempurna wujudnya itu disebut Al-Kabir. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi dalil mengatakan bahwa Allah itu maha tinggi dan maha besar adalah firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi wa annallaha huwal aliyyul kabir. Nah, itu tadi pengertian daripada Al-Kabir. Kesimpulan pengertian dari Al-Kabir, Allah adalah zat yang wujudnya sempurna, yang tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Itulah makna Al-Kabir secara panjang dan secara rinci. Sesudah kita beriman dan mengerti arti Al-Kabir itu, maka kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan nama Allah Al-Kabir, yaitu agar kita mendapat bagian darinya. Orang yang beriman dengan nama itu
Dengan nama Al-Kabir itu yaitu ia berusaha agar menjadi orang yang besar, tapi besarnya itu bukan di sisi manusia, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman dan memahami makna Al-Kabir, kata kitab ini, maka hendaklah dia berusaha menjadi orang yang besar, tetapi menjadi orang yang besar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena kalau besar, merasa besar di sisi manusia, itu disebut dengan orang sombong. Nah, jadi berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang besar, kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu besar di sisi manusia. Di antaranya seperti budak, banyak di antara mereka yang mempunyai kebesaran di sisi Allah, padahal mereka terkadang dimarahi dan dihina oleh tuannya. Dan belum tentu juga orang yang besar di sisi manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang budak dulu, ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak, Pak, seorang hamba sahaya. Jadi kalau budak ini zaman dulu itu manusia, cuman diperjualbelikan. Jadi kalau dibeli manusia tadi dijadikan budak, dia tidak digaji sama tuannya. Dia ikut makan sama tuannya, ikut mandi, tidur, ikut hidup numpang dengan tuannya, tetapi tidak digaji. Jadi pesuruh. Sekarang tidak ada lagi. Zaman sekarang tidak ada lagi. Dulu ada seperti itu. Zaman Rasulullah masih ada zaman perbudakan. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau ini adalah budak, seorang hamba dulu, hamba sahaya. Beliau diketahui masuk Islam. Maka si tuan ini adalah kafir jahiliyah. Marah tuannya ini, akhirnya si Bilal bin Rabah ditidurkan, dibaringkan di tengah gurun pasir, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Saat panas terik begitu, tanpa pakaian, cuma pakaian penutup aurat saja, akhirnya dipaksa untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tetapi si Bilal tetap bertahan dengan kalimat yang terkenal. Apa kata beliau? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Jadi ketika ditimpakan batu besar di dalam tubuhnya, dibaringkan, ditimpakan pakai batu yang besar, disiksa, disuruh sama tuannya untuk kembali memeluk agama yang jahiliyah dulu, maka beliau menolak sehingga beliau mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang ahad, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa. Nah, si Bilal ini, Pak, karena kemuliaan beliau yang seperti itu mempertahankan agama, ketika Isra Mi'raj Rasulullah mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Padahal Bilalnya masih hidup di bumi, tetapi Rasulullah mendengar suara terompah, suara sandalnya Bilal di surga sana. Artinya luar biasa kedudukan Bilal. Padahal dia seorang budak. Seorang budak tak dianggap, seorang budak tidak dianggap oleh orang. Ya, kita sekarang pembantu saja kadang tak dianggap lagi. Seorang yang awam saja tak dianggap, apalagi seorang budak. Tetapi beliau kecil di sisi manusia, besar di sisi Allah SWT, sehingga terompahnya terdengar oleh Rasulullah SAW. Dan Bilal juga menjadi dalil tentang sunnah takririyah. Jadi sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sekarang kan kita dengar di TV-TV, Pak, ya, di video, kembali kepada sunnah. Pernah ada dengar itu, Pak? Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, haulan bid'ah, ziarah kubur syirik. Mari kembali kepada sunnah. Ini ada kelompok-kelompok jenggotan yang sekarang seperti demikian. Mereka memahami sunnah hanya
perkataan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, telah bersabda Rasulullah SAW. Sunnah itu dipahami mereka hanya di situ saja. Padahal sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah ialah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mengamalkan atau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Itu adalah sabda Rasulullah SAW melalui lisannya. Itu disebut sunnah qauliyah. Ada lagi Pak, Rasulullah tidak pernah berkata, Rasulullah tidak pernah qala Rasulullah tidak pernah bersabda. Cuma ini dia jadikan sunnah. Apa itu? Perbuatan Rasulullah. Ada juga perbuatan Rasulullah yang ditiru, yang diikuti menjadi sunnah. Rasulullah tidak berkata-kata kayak saya sekarang. Saya tidak berkata, kemudian ada sesuatu yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan itu diikuti oleh orang. Yang dikerjakan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat, dan itu pun menjadi sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Ada yang terakhir namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah ini Rasulullah tidak pernah mengatakan, kata Rasulullah begini-begini, tak pernah. Atau Rasulullah tidak pernah memperbuatnya. Tetapi ada sahabat atau orang lain yang memperbuat, dan Rasulullah memperbolehkan itu. Dan Rasulullah tidak melarang perbuatan itu. Contohnya siapa? Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal itu Pak, kalau habis sholat, habis wudu, pernah satu ketika Bilal habis wudu, beliau sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Bilal, aku tak pernah menyuruh engkau melakukan sholat. Itu sholat apa namanya? Itu sholat sunnah sesudah wudu, kata Bilal bin Rabah. Oh, kata Rasulullah, silahkan. Rupanya gara-gara si Bilal mengamalkan sunnah sesudah wudu, itulah yang menjadi penyebab Rasulullah mendengar terompahnya Sayyidina Bilal bin Rabah di surga pada waktu Isra dan Mi'raj. Jadi ada juga pekerjaan oleh sahabat, pekerjaan orang lain, Rasulullah tidak kerjakan, Rasulullah tidak katakan, dikerjakan oleh sahabat, kemudian Rasulullah memperbolehkan, menganjurkan perbuatan itu namanya sunnah taqririyah. Nah, jadi tak ada sempit maknanya itu. Tidak cuma qala Rasulullah, tidak cuma perkataan Rasulullah, ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, bahkan ada Rasulullah tidak memperbuat, Rasulullah tidak mengatakan, dikerjakan oleh orang lain, dan Rasulullah menyetujuinya, mempersilahkan, menganjurkan, itu pun disebut sebagai sunnah. Nah itu. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membid'ahkan orang melakukan sesuatu yang sunnah tadi itu. Kayak kita bertahlil, memang tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi dikerjakan oleh orang-orang sesudah Rasulullah SAW, dan perbuatan itu perbuatan baik. Kita bertahlil itu buruk tak Pak? Tak. Kita bertahlilan itu baca Quran di dalamnya. Ada baca Fatihah, baca Quran, ada baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Itu baca Al-Qur'an. Kemudian berzikir la ilaha illallah. Nah, jadi bukan perbuatan yang bid'ah. Bid'ah tapi bid'ah hasanah. Nah itu. Nah, jadi tadi itu besar di sisi Allah, kecil di sisi manusia. Seperti contohnya Bilal bin Rabah. Ada juga orang yang besar di sisi manusia tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini juga pernah dijelaskan siapa orang yang besar di sisi manusia dan kecil di sisi Allah. Pertama orang alim, orang yang pandai, seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama.
yang dia cuma bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan apa yang disampaikannya. Nah, ini mereka ini pasti dihormati. Dia hebat ceramah begini dan begitu, hebat menyampaikan hadis, ayat Quran, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, orang ini besar di sisi manusia, dihormati di sisi manusia, disegani di sisi manusia, tetapi di sisi Allah dia tidak punya nilai. Yang kedua, orang kaya yang pelit. Orang yang kaya tapi pelit itu dia besar di sisi manusia. Orang kaya itu, Pak, tapi kalau tidak tahu kalau di sini ya, kalau di kota sana daerah Tungkal, orang kaya itu walaupun dia pelit, orang masih suka dekat dengan dia. Kalau orang itu sugih, banyak duitnya, walaupun dia pelit, orang banyak berdatangan kepada dia, suka orang dekat, padahal dia pelit. Dan itu di sisi Allah tidak ada gunanya, di sisi Allah tidak ada artinya, tetapi di sisi manusia dia tetap dihormati. Yang terakhir pejabat tinggi yang dia itu zalim kepada masyarakatnya, zalim kepada rakyatnya. Coba Pak kita lihat Pak ya, bupati, gubernur ataupun presiden, walaupun jelas-jelas dia orang zalim, jelas-jelas dia korupsi, jelas-jelas dia tidak adil dengan rakyatnya, kalau dia berjalan kemana-mana masih tetap diiringi dengan pengawal, mobilnya diiringi pengawal. Kalau dia turun dari mobil masih dibukakan pintunya. Artinya masih dihormati orang, masih dibesarkan orang. Tapi di sisi manusia, di sisi Allah mereka itu tidak ada nilainya. Mereka itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga orang ini, orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, mereka tetap dihormati di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia tidak ada nilainya. Orang yang kaya pelit, tetap dia didekati orang, tetap orang suka dekat dengan orang kaya yang pelit, tetapi dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, pejabat yang zalim, yang korupsi, yang tidak adil kepada rakyatnya, tetap dia akan dihormati, tetap dia akan dimuliakan oleh manusia, tapi di sisi Allah dia tidak punya kemuliaan. Nah itu. Jadi orang yang besar di sisi Allah belum tentu besar di sisi manusia. Dan sebaliknya, orang yang besar di sisi manusia belum tentu juga dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak disebutkan di dalam hadis seorang ulama yang besar di sisi manusia tetapi di sisi Allah sangatlah kecil. Nah, ini tadi tuh. Padahal di dalam dunia ia sangat dibesarkan. Begitu juga dengan para pejabat, walaupun dia dihormati di dunia namun di sisi Allah banyak di antara mereka yang hina, yaitu tidak menunaikan amanah. Nah, begitu. Bagaimana cara kita berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah? Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua akhlak yang ada pada dirinya. Nah, itu jadi untuk supaya kita menjadi orang yang besar di sisi Allah itu ada dua akhlaknya. Jam berapa sudah? Azan kita jam berapa? 20 ya. Ini kita bahas yang satu pertama, orang yang besar di sisi Allah yaitu ada dua akhlak yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah akhlaknya menganggap selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecil, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya tiada sama sekali, dan adanya hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa segala sesuatu selain Allah jangan sampai mendinding pandangan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar.
segala kepentingan yang maha besar atau yang berhubungan dengan yang maha besar tentu lebih diutamakan dari yang kecil-kecil. Nah, jadi akhlak yang pertama supaya dia punya derajat, supaya dia besar di sisi Allah adalah dia mengecilkan sesuatu selain daripada Allah, membesarkan Allah dan tidak pernah menganggap sesuatu selain Allah lebih besar.